Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Birut. Saya Khalid Zuhri dari UPTD SD Negeri 18 Juli. Saya Lisa Agustia dari TK Jasa Bunda. Saya Putri Rezeki Agustiana dari UPTD SD Negeri 12 Birut. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dalam melakukan coaching, kita mempunyai rubrik penilaian demonstrasi konseptual modul 2.3. Yang pertama, prasupervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Coaching yang kita lakukan menggunakan metode alur percakapan Tirta, di mana terdapat tujuan yang mana kita menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, identifikasi, di mana kita menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana dan aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif, rencana aksi dan solusi. Yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Pak Khalid. Waalaikumsalam Bunda Lisa. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik sekali Bunda Lisa. Bunda Lisa apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Pak. MPLS ini cukup menguras tenaga tapi kita tetap semangat ya Pak ya. Ya mantap mantap. Saya dengar tadi dari teman-teman itu Bapak katanya mau ada coaching ya dengan siapa Pak? Iya, saya mau ada coaching dengan Bu Rahma. Nah, saya yang jadi coachnya dan beliau jadi coachi. Oh, berarti kapan ini mau dilaksanakan? Rencananya insya Allah besok akan kami laksanakan Bunda. Oh iya Pak, berarti ini Bapak mau coaching nih ya ceritanya kan? Iya Bunda. Saya mau tahu nih Pak, kompetensi mana ini yang mau Bapak kembangkan? Iya Bunda, jadi begini Bunda, ada dua kompetensi yang rencana ingin saya kembangkan. Cuman saya lebih spesifik mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bunda. Nah, saya merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan dalam merumuskan pertanyaan yang tepat. Begitu Bunda. Berarti ada dua kompetensi yang mau Bapak kembangkan, tapi yang paling spesifik tadi di bagian pertanyaan yang berbobot ya? Iya Bunda. Berarti di bagian itu. Nah, pada kompetensi bagian pertanyaan berbobot tadi itu, pada bagian mananya tuh yang ingin saya amati, yang saya ingin amati itu besok? Oh, jadi khususnya untuk diamati besok pada tahap identifikasi dan juga rencana aksi begitu. Jadi apakah pertanyaan itu terbuka dan juga relevan begitu Bunda? Berarti di bagian yang ingin diamati itu diidentifikasi dan pertanyaan yang relevan. Yang relevan. Iya Bunda. Ya, seperti itu. Jadi menurut penilaian Bapak sendiri nih terhadap kompetensi yang bagian pertanyaan berbobot tadi itu bagaimana menurut penilaian Bapak? Jadi di sini Bunda, yang saya nilai gitu ya, penilaian saya itu saya sudah cukup terbuka dan sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan. Cuman saya perlu mengevaluasi lagi apa yang menjadi pertanyaannya supaya saya lebih bisa menghargai coachi dan juga tidak terkesan menggurui dan juga menghakimi dari coachi saya sendiri begitu Bunda.
Berarti sudah baik Pak ya. Berarti Bapak tidak ingin menghakimi temannya ya. Begitu ya. Berarti biar dia percaya diri seperti itu Pak. Iya ya. Untuk harapannya ini dari observasi ini, apa harapan terbesar dari Bapak sendiri? Harapannya? Ya Bunda, jadi harapan saya tentu sama dengan harapan kita semua. Tapi di sini saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang spesifik tentang efektivitas pertanyaan saya. Kemudian apakah pertanyaan saya juga bisa memicu ide-ide baru gitu? Apakah ada juga pertanyaan yang kurang efektif begitu harapan saya kan Bu. Kemudian dengan umpan balik ini Bunda, saya berharap dapat meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu dan menjadi coach yang lebih baik begitu Bunda. Berarti banyak sekali harapannya Pak ya. Berarti salah satunya memberikan umpan balik ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Berarti coachnya tadi akan timbul ide-ide baru. Berarti besok ini ya, besok berarti saya juga akan ikut mengamati besok. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, apa yang kita harapkan juga terkabulkan demi harapan yang lebih baik Pak ya. Oke, mungkin hanya ini aja ucapan kita hari ini. Iya, terima kasih Bunda. Oke, amin. Terima kasih Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Walaupun di sekolah itu banyak kesibukan tapi tetap semangat. Ya Bu, memang biar bagaimanapun kita ini sebagai guru pasti punya kesibukan tersendiri gitu Bu ya. Jadi saya melihat Bu Putri jadi datang kemari. Ada yang mungkin bisa saya bantu Bu Putri? Jadi Pak, saya ada sedikit permasalahan dengan anak mahasiswa di wisata kita. Jadi saya menemukan salah seorang siswa di kelas saya itu ketika pembelajaran olahraga di lapangan di luar kelas, mereka itu tidak menggunakan baju seragam. Padahal kan sebelumnya jika awal sekolah kemarin kita sudah tegaskan bahwa kalau misalnya bermain di luar kelas, terutama di jam pelajaran PJK, itu harus menggunakan baju seragam. Jadi gimana nih Pak? Nah, jadi berarti dalam hal ini siswa kita ini untuk pelajaran PJK tidak menggunakan seragam olahraga. Nah ini apakah tidak menggunakan seragam olahraga itu sering mereka lakukan atau memang ada untuk beberapa orang dan dilakukannya beberapa kali aja atau belakangan ini? Kejadian ini terjadi belakangan ini dari awal sekolah kemarin. Jadi kan dari roster kemarin kan PJOK-nya dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan, kan hari Selasa dan hari Kamis. Nah di hari-hari tertentu padahal kan sudah ditegaskan di hari Senin sudah masuk kan ada perkenalan guru, di situ dijelaskan tentang seragam bulan kembali. Ternyata di hari Selasa dan hari Kamis ini mereka ada beberapa orang, di antara mereka tidak semua, ada sekitar 3 atau 4 orang ini tidak menggunakan seragam. Padahal kan mereka ini memang sudah ada seragam karena saya mengajar di kelas 3. Kalau saya lihat di sini berarti siswa-siswa ini sudah melanggar kedisiplinan, sudah melanggar aturan dari yang sudah disepakati selama ini ya. Menurut Bu Putri, apa yang sudah mereka lakukan itu apakah bisa bagaimana cara kita menyikapinya kalau dari Bu Putri sendiri untuk tahap yang di awal-awal seperti ini, atau begini, apakah sudah ada action dari Bu Putri dalam menghadapi persoalan ini? Action yang sudah saya lakukan untuk kondisi saat ini, saya sudah menyampaikan kembali kepada peserta didik yang tadi yang tidak menggunakan seragam itu. Saya panggil
ketika jam istirahat. Jadi saya panggil mereka, khusus mereka di dalam kelas. Saya menanyakan kembali alasannya kenapa tidak menggunakan seragam. Kemudian saya mengajak mereka mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat, gitu kan. Namun di hari Kamisnya saya lihat mereka masih saja belum menggunakan seragam. Baik Bu Putri, dari cerita Bu Putri ini, saya lihat ini Bu Putri sudah melakukan banyak upaya dan upayanya luar biasa. Saya ingin tahu apakah upaya yang Ibu Putri lakukan itu sudah maksimal atau sudah dijalankan secara optimal gitu? Untuk penyampaian kembali mungkin hanya 2 kali ya, baru 2 kali saya ingatkan mereka. Belum yang setiap harinya belum. Jadi kemarin itu kejadiannya hari Selasa, hari Rabunya saya ingatkan, hari Kamis mereka masih seperti itu dan akhirnya saya ingatkan kembali, tapi kemarin di Jumat saya lupa ingatkan kembali. Jadi mungkin untuk kedepannya harus dibiasakan, harus diingatkan setiap harinya mungkin Pak ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu kan cepat lupa, jadi mungkin kembali lagi ke pembiasaan, diingatkan. Baik Bu Putri, ini sudah diingatkan dan saya lihat sudah ada perkembangan juga dari apa yang Bu Putri sampaikan, meskipun belum sepenuhnya berjalan maksimal. Nah, apakah ada cara-cara lain yang sudah Bu Putri lakukan, atau dalam hal ini adakah Bu Putri melibatkan pihak lain yang untuk mengevaluasi apa yang sudah menjadi persoalan ini? Nah, mungkin untuk melibatkan orang di luar kelas belum Pak ya. Mungkin untuk ke depan saya bisa melibatkan teman-teman sejawat, yang masuk saja di kelas saya untuk mengingatkan. Karena kan kalau misalnya di ruangan sekolah itu kan kita udah tahu nih jadwal-jadwalnya. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain untuk mengingatkan atau melarang mereka untuk keluar ketika mereka tidak menggunakan seragam olahraga. Gitu. Ataupun strategi lain yang bisa saya gunakan, mungkin saya butuh bantuan dari orang tua. Jadi tidak hanya di sekolah saja, mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tua, baik secara tatap muka ataupun menggunakan via WA untuk berkomunikasi, menyampaikan atau mengingatkan anak-anaknya melalui orang tua. Ya baik Bu Putri, bagus sekali. Berarti ada beberapa poin yang sudah Bu Putri jalankan dan juga Bu Putri sudah membuat beberapa rencana yang saya rasa itu sudah komplit dan semoga itu bisa adalah salah satu kunci untuk penyelesaian masalah ini, begitu Bu Putri ya. Nah, jadi untuk kedepannya apa yang harus kita atau Bu Putri jalankan supaya hal ini bisa sepenuhnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Tahap action terakhir mungkin dari Bu Putri. Untuk tahap action terakhir, kalau tadi kan pertamanya sudah kebiasaan, yang kedua sudah membangun relasi dengan orang tua. Mungkin action terakhir itu ketika anak tidak mengikuti aturan, ada konsekuensi yang diperoleh, misalnya tidak mengikuti kegiatan kelas, misalnya bagi siswa yang tidak menggunakan baju seragam olahraga tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan olahraga di luar. Jadi mereka mengikuti pembelajaran di dalam ruangan. Ini bisa kita gunakan strategi seperti itu. Baik Bu, berarti yang terakhirnya Bu Putri sudah merencanakan, sudah mencetuskan beberapa cara, berarti akan segera direalisasikan ke depan Bu ya. Ya, jadi baik, kita sama-sama akan melihat juga nanti bersamai Bu Putri juga untuk kita lihat apa hasil yang didapatkan dalam tahap realisasi dari apa yang sudah ini. Jadi semoga bisa jadi bermanfaat, dan juga apabila memang ada kendala ke depan itu mungkin bisa kita diskusikan kembali, tetapi saya yakin insya Allah 80 sampai 90% ini adalah jadi solusi dan bisa menjadi pembuka untuk penyelesaian masalah ini. Begitu saja Bu Putri. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya dari Bapak. Sampaikan tadi mungkin sedikit kelegaan ya dari hati saya. Semoga saya bisa
menciptakan suasana yang kondusif kepada anak-anak didik saya, terutama di kelas saya, sehingga yang permasalahan ini tidak terulang kembali terjadi di kelas ini. Baik Bu Putri, sama-sama yang namanya kita belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik sekali, Bu Lisa. Bu Lisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak. Nah, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching kemarin? Ya, perasaan saya alhamdulillah cukup baik. Saya sangat senang sekali. Ada hal-hal baik yang sudah saya dapatkan, Bu Lisa. Jadi alhamdulillah ya Bapak sudah melakukan proses coaching dengan teman kemarin ya. Nah sekarang saya mau melakukan tahap pasca observasi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Jadi apa yang sudah dilakukan berkaitan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Mungkin ada indikator pencapaian coaching tadi kemarin ya, coaching kemarin ya. Saya sudah melakukannya dengan sangat baik. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan harapan yang memang sudah saya rumuskan begitu, Bu Lisa. Berarti jadi saya kan sudah melihat Bapak coaching kemarin ya, saya sudah amati ada beberapa catatan ya dari saya selama proses coaching berlangsung. Jadi salah satunya Bapak memang sudah kehadiran penuhnya itu udah dapat banget Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaannya berbobot sehingga tadi teman yang Bapak coaching itu terpacu untuk mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi. Jadi artinya Bapak sudah berhasil menemukan jawabannya sendiri. Kemudian Bapak sudah saling memfasilitasi yang saya lihat seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Kalau memang Bu Lisa sudah menyimpulkan apa yang sudah saya lakukan itu baik dari segi apa pertanyaan yang saya rumuskan, kemudian bagaimana saya mengarahkan kunci saya. Nah, berarti saya sangat senang sekali. Alhamdulillah begitu Bu Lisa. Kan berarti berdasarkan kegiatan coaching kemarin, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan? Jadi saya merasa bahwa apa yang saya kembangkan, yang sudah saya kembangkan kemarin sebagian sudah terpenuhi. Namun ada juga kompetensi yang memang belum sepenuhnya saya terapkan atau sudah saya lakukan. Bisa seperti ya tadi saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifiknya, lebih mengarah lagi. Artinya kalau kemarin saya ada rasa ragu sedikit bertanya karena merasa ada yang tersinggung dari coaching saya ketika ingin saya tanyakan. Jadi untuk ke depan saya harus lebih berani untuk memberikan pertanyaan. Ya, berarti ke depan Bapak harus lebih berani ya. Iya. Jangan takut mungkin kawannya sensitif Pak ya. Iya. Atau takut mungkin agak menggurui. Namanya juga kita manusia Iya. Pak. Semua ada kurang, ada lebihan. Yang penting kita tetap semangat belajar ya. Pokoknya teliti, hati-hati itu pasti kunci kita dalam berprestasi sebagai guru Pak ya. Iya. Berarti kapan-kapan kalau memang ada pertemuan lagi mungkin akan kita buat lebih bagus lagi Pak ya, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan sama Bapak. Ke depan kalau memang ada lagi kegiatan seperti ini kita akan bertemu lagi atau mungkin saya yang akan mengamati lagi Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Lisa. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.